Sudah bergulir sejak 19 Desember tahun lalu, tapi kasus Nindi Ayunda versus Askara Parasadi Harsono belum juga ketok palu. Perseteruan mantan pasutri itu di ruang sidang berlangsung alot karena Askara sempat menampik telah melakukan KDRT pada Nindi. Setelah Nindi mengerahkan sejumlah saksi, diantaranya ART dan sahabatnya, barulah Aska mengaku terpaksa melakukan kekerasan terhadap Nindi karena ada dugaan Nindi ingin pergi ke Bali bersama pria idaman lain. Alhasil, drama persidangan berlangsung dramatis. Terlebih minggu lalu, Askara yang biasanya menjalani sidang secara virtual diperkenankan hadir di ruang sidang. Yang menarik, Nindi sempat diminta keluar dari ruang sidang saat sahabatnya bersaksi untuk menguatkan dugaan KDRT yang dilakukan Aska. Lantas bagaimana lanjutan sidang yang digelar kemarin petang? Benarkah karena bersifat delik aduan, sidang Nindi versus Aska bisa dihentikan andai Nindi mencabut laporan? Seperti yang teman-teman wartawan sudah saksikan, agendanya adalah pemeriksaan ahli yang diajukan oleh Aska atau kuasa hukum. Ada dua ahli, yang pertama ahli forensik dan yang kedua adalah ahli hukum. Tadi menurut ahli, kalau kita kasih analogi, bahwa apabila ada korban mengalami luka atau mengalami lebam namun tidak sampai 48 jam, korban tersebut melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan bersepeda, naik jet ski, naik jeep dan sebagainya, bahkan pergi ke Bali. Itu masuk ke ranah mana? Masuk ke ayat luka berat atau ke luka ringan? Menurut ahli tadi masuk ke luka ringan, yaitu pasal 44 ayat 4. Dalam kasus atau analogi tersebut masuk ke dalam ranah luka ringan, sehingga kami berharap nanti Majelis Hakim yang mulia bisa memberikan putusan yang sesuai. Aska ini melakukan KDRT, mungkin diduga nanti melakukan KDRT, itu ada alasannya. Itu ada alasannya, bukan karena bukan karena salahnya Aska 100% gitu, bukan karena Aska yang dianggap selingkuh, bukan karena hal-hal lain, tapi karena Aska menduga bahwa istrinya yang dia sayangi saat itu ada hubungan dengan laki-laki lain, sehingga dia melarang. Namun karena mungkin terus ada desakan-desakan sampai dengan bahkan Ibu Nindi katanya menjelekkan nama orang tua dari Aska, sehingga Aska sempat emosi dan terjadilah percekcokan. Kemudian dalam percekcokan itu teman-teman tadi saksikan sendiri bahwa bukan hanya Nindi yang mengalami lebam, tapi juga Aska juga ada lecet, dan itu dibenarkan oleh saksi Lia. Lia ini adalah pembantu di rumah Nindi dan Aska. Ya, sebelum melapor polisi, Nindi pernah mengajukan 2 syarat damai tapi ditolak oleh pihak Aska. Pasalnya Nindi meminta Aska menyerahkan surat-surat rumah dan keluarga Aska harus meminta maaf kepada Nindi. Karena tak ada titik temu, akhirnya konflik di antara mereka semakin melebar. Ayah Aska, Deddy Harsono, melaporkan Nindi atas dugaan mencemarkan nama baik. Lalu benarkah karena khawatir perkembangan psikis anak-anaknya, Nindi berniat berdamai dengan keluarga Aska? Benarkah Nindi mengajukan syarat damai, ayah Aska harus mencabut laporan atas dirinya? Nggak ada. Nggak tahu, saya nggak update juga, tapi belum ada panggilan apa-apa. Nggak pikirin, yang penting kan saya sama yang tahu aja gitu. Jadi karena udah terlalu banyak banget yang ikut campur gitu, jadi makanya sekarang ini saya memilih ya udah dijalanin aja, doain aja, soalnya kan sekarang menyangkut untuk kehidupan keluarga anak-anak aku lah. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sidang kasus pembatalan pernikahan yang diajukan aktor Alif Ali berlangsung cukup dramatis. Alif yang mengaku tak mengenal Nuning Irpana, tapi pernah melakukan ijab kabul dengan wanita itu pada 28 November 2011, dibuat meradang oleh kubu Nuning. 1 dari 3 saksi yang dihadirkan Nuning membuat emosi Alif terpancing hingga jalannya sidang berlangsung sengit. Bagaimana tidak, Nuning menghadirkan Aska Ongi, mantan istri siri Alif, yang mengaku pernah melihat buku nikah atas nama Nuning dan Alif di mobil milik aktor asal Malaysia itu. Jika mengaku tak pernah menikahi Nuning, mengapa Alif memiliki dan masih membawa buku nikah itu saat ia sudah berstatus suami siri Aska?
Benarkah Alif yakin kesaksian Aska tak bisa menolong Nuning karena kurangnya bukti? Pas pacaran 2018, jadi ketemunya itu di ransel dia, ada di mobil aku kepo, aku cek semua, dapat buku nikah sama foto-foto, terus ada barang-barang laki-laki lah kayak gitu. Terus balikin ke dia, ini tas kamu, ini buku kamu, kita putus, aku gituin kan. Gitu sih, gitu aja. Dia diem aja, karena nggak ada kesempatan untuk dia berjawab di situ. Memang bukan kesempatan dia untuk menjawab ya gitu ya. Gitu. Ya, masih seperti sebelumnya lah, maksudnya saya melihat ini sebagai satu jokes yang nggak pernah saya anggap serius lah. Ibaratnya kita kan udah tahu nih kebohongan mereka nih, apalagi saksinya aja terbata-bata saat ditekan sama majelis juga kan, terbata-bata dan pernyataannya berubah-ubah gitu, tidak sesuai sama saksi yang ada. Ini juga saksi yang sama seperti sebelumnya di isbat yang sama si Aska juga, dan statementnya berubah-ubah sekarang, nggak sesuai gitu. Saya itu hanya dijodohkan ya istilahnya gitu. Jadi singkat banget sih Mbak. Singkat ketemunya, kayak taaruf gitu. Jadi singkat. Waktu itu usia berapa? Saya usianya kurang lebihnya Aku ya? Iya, 29. Nah, 29 tahun. Alif masih 20-an. 20. mau minta penjelasan nggak? Bisa enggak apa aja? Ya saya nggak, pas menikah itu ya itu emang dia langsung ada urusan bilangnya nanti kembali lagi. Cuman kan pada saat itu yang saya terima sampai sekarang pas masalah itu, ini kita udah lost kontak aja karena saya nggak punya data itu. Tepat setelah akad atau gimana? Setelah akad. 10 tahun pasrah ditinggalkan Alif, Nuning nekat muncul ke hadapan publik lantaran ia tak sudi lagi statusnya digantung. Nuning sempat mengaku beberapa kali gagal menikah lantaran ia belum resmi bercerai dari Alif. Itu sebabnya ketika konflik Alif dan Aska sedang panas-panasnya, Nuning maju ke kancah medan perseteruan untuk menuntut haknya. Tapi benarkah Alif menuding Nuning hanya ingin pansos? Jika memang mengaku tak pernah menikah dengan Nuning, mengapa Alif mengajukan pembatalan nikah bukan melaporkan Nuning atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik? Mana buktinya? Orang kalau berstatement mas, saya juga bisa bilang apa aja lah. Saya kan pernah bilang juga nih, saya sebenarnya suaminya Selena Gomez, cuma saya lupa bayar KUA sana aja. Gitu, kan gampang gitu loh. Kalau kita mau bicara mah nggak ada fakta, nggak ada bukti kan gampang. Kok orang tua saya nggak ada yang tahu gitu? Kok keluarga saya nggak ada yang tahu? Teman saya satu pun nggak ada yang tahu. Bawalah saksi orang saya gitu, jangan saksi yang dari pihak mereka. Itu kan gampang, siapa aja bisa bikin. Saya aja bisa datangin siapa kayak Mas Ray, benar nggak saya suami? Oh benar dia suami, itu gampang lah gitu. Nah, yang sangat disayangkan kami, walaupun itu keputusan majelis, kami hormati keputusan majelis adalah bahwa kami juga mempunyai saksi. Saksi itu kan dari Malaysia, tidak bisa kami begitu saja mengundang saksi kami. Saksi kami harus memberitahu ke embassy harus ke atas di Malaysia sendiri. Itu yang mengatakan bahwa ibunya Alif saat itu masih kecil, harusnya mendapat izin dari ibunya. Ternyata tanda tangan yang semua mereka berikan bohong semua. Bohong semua, nama orang tua saya berubah, nggak sesuai orang tua kandung pada yang seharusnya. Nyokap saya juga namanya salah, bapak saya udah meninggal dibilang masih hidup. Jadi makanya saya pikir apa ini hantu yang tanda tangan gitu loh. Ya. Terus pemalsuan data. udah itu memang patut banget diduga lah, karena bagaimana bisa munculnya sebuah tanda tangan direkayasa dan tanda tangan saya pun direkayasa. Semuanya ibaratnya tidak sesuai prosedur. Tidak ada prosedurnya tapi ada dokumen yang seperti itu. Jadi makanya patut juga memang sekongkolan lah. Kasus pembatalan nikah antara Alif dengan Nuning memang bikin publik dan netizen bingung. Terlebih saat masih terikat pernikahan dengan Nuning, Alif sampai 2 kali menikah. Pertama, menikah resmi dengan Nora Alexandra, kemudian bercerai tahun 2017. Kedua, menikah siri dengan Aska Ongi pada Desember 2018, lantas bercerai setelah mereka punya seorang putri. Selama itu, tak ada yang tahu bahwa adik aktor Miller Khan ini meninggalkan istri sahnya yang bernama Nuning. Lantas, apa yang akan dilakukan Alif andai gugatannya tak dikabulkan majelis hakim? Benarkah setelah memenangkan perkara, Nuning langsung akan menggugat cerai Alif?
harapannya saya masih pokoknya fokus pada pembatalan itu ini ya apa Untuk perceraian. cepat selesai gitu ya, cepat selesai. Selesai artinya majelis memutuskan bahwa pernikahan ini tetap sah dan tidak batal. Untuk langkah selanjutnya maka nanti akan ada lagi ya setelahnya gitu. Melanjutkan atau Itu bercerai. untuk melanjutkan atau tidak nanti gitu. Urusan kemudian balik lagi kepada klien kami. Ya. Ya karena nggak adanya pernikahan lah, kalau ada kan kita cerai dong, gitu. Ini karena nggak ada tapi tercatat gitu loh, tercatat gampang dong. Saya bikin catat sama Mbak aja bisa sekarang. Ini simple, mungkin kalian juga udah tahu gitu kan, tapi kan buat ini kan maksudnya buat materi media kan. Ya Dan- begitu mah biasa lah, itu gampang lah, siapa aja bisa bikin kok. Tapi terkait perkawinan dengan Nuning ini sebelumnya sudah lama itu, sekitar tahun berapa Mas? 2011 ya. 2011 sudah diketahui oleh Aska. Tapi kenapa ketika Alif sedang melakukan isbat cerai dengan Aska, ini kasus Nuning muncul lagi, gitu loh. Artinya kenapa muncul lagi? Sebelumnya kan sudah diketahui gitu.